Hilang di dimensi lain, pintu menuju dunia gaib. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang diakini menjadi gerbang menuju dunia gaib. Ketika seorang remaja hilang secara misterius di dalam rumah itu, teman-temannya bertekad untuk menemukannya. Mereka harus menghadapi berbagai makhluk gaib dan tantangan mematikan di dunia lain. Bisakah mereka menyelamatkan temannya sebelum semuanya terlambat? Atau akankah mereka juga terperangkap selamanya di dimensi lain? Bagian 1, Desa dan Rumah Tua. Di desa kecil bernama Desa Rimba Jaya, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Penduduk desa percaya bahwa rumah itu angker dan menjadi gerbang menuju dunia gaib. Banyak cerita menyeramkan beredar tentang orang-orang yang pernah memasuki rumah itu dan tidak pernah kembali. Lina, seorang remaja yang penasaran, mendengar cerita-cerita ini dari neneknya. Meski merasa takut, dia juga merasa tertantang untuk membuktikan apakah cerita-cerita itu benar. Suatu hari, dia mengajak 3 sahabatnya, Raka, Dika, dan Siti, untuk pergi ke rumah tua tersebut. "Apakah kalian berani masuk?" tanya Lina dengan mata penuh semangat. Raka, yang selalu penuh semangat, menjawab, "Tentu saja. Aku ingin melihat apa yang ada di dalamnya." Dika dan Siti ragu-ragu, tetapi akhirnya setuju untuk ikut. Mereka semua setuju untuk pergi ke rumah tua itu pada malam hari, saat suasana lebih mencekam. Bagian 2, Memasuki rumah tua. Malam itu, hujan turun dengan deras, menambah suasana menyeramkan. Lina, Raka, Dika, dan Siti berkumpul di depan rumah tua dengan senter di tangan mereka. Mereka merasakan hawa dingin dan angin yang berhembus kencang. "Ini adalah kesempatan kita untuk membuktikan kebenaran cerita-cerita itu," kata Lina dengan suara tegas. "Kita harus tetap bersama dan tidak terpisah." Mereka memasuki rumah tua itu dengan hati-hati. Di dalam, suasana gelap dan berdebu. Lantai kayu berderit di setiap langkah mereka, dan bayangan-bayangan aneh tampak bergerak di dinding. Mereka menjelajahi setiap ruangan, mencari petunjuk tentang kebenaran cerita-cerita gaib. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah pintu tua yang tampak berbeda dari pintu lainnya. Pintu itu terbuat dari kayu hitam dengan ukiran aneh yang memancarkan aura misterius. "Pintu ini terlihat berbeda," kata Raka. "Mungkin ini adalah pintu menuju dunia gaib yang kita cari." Lina membuka pintu itu perlahan. Di baliknya, mereka menemukan tangga yang turun ke ruang bawah tanah. Mereka turun dengan hati-hati, dan di bawah sana, mereka menemukan cermin besar yang terbuat dari kaca gelap. Bagian 3, Masuk ke dunia gaib. Saat mereka berdiri di depan cermin, bayangan mereka tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh pemandangan aneh dari dunia lain. Tanpa sadar, mereka melangkah mendekat dan tersedot ke dalam cermin, masuk ke dimensi lain. Mereka terjatuh ke tanah keras dan menemukan diri mereka berada di hutan yang gelap dan menyeramkan. Pohon-pohon raksasa dengan cabang-cabang berliku-liku mengelilingi mereka, dan suara-suara aneh terdengar dari segala arah. "Apa yang terjadi? Di mana kita?" tanya Siti dengan suara gemetar. Lina mencoba menenangkan teman-temannya. "Kita pasti masuk ke dunia gaib. Kita harus tetap bersama dan mencari jalan keluar." Mereka mulai menjelajahi hutan, berharap menemukan petunjuk yang bisa membawa mereka kembali ke dunia nyata. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Makhluk-makhluk aneh dengan mata merah menyala mulai mengintai mereka dari balik pepohonan. Bagian 4, Bertemu dengan makhluk gaib. Saat mereka berjalan lebih dalam ke hutan, mereka bertemu dengan seorang wanita tua berwajah pucat yang mengenakan jubah hitam. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Roro, penjaga dunia gaib. "Apa yang kalian lakukan di sini, anak-anak?" tanya Nyi Roro dengan suara serak. "Kami mencari teman kami yang hilang," jawab Lina. "Kami tersedot ke dunia ini melalui cermin di rumah tua." Nyi Roro menatap mereka dengan mata tajam. "Teman kalian terperangkap di sini. Dunia ini penuh dengan bahaya dan makhluk-makhluk jahat. Jika kalian ingin menyelamatkannya, kalian harus melalui berbagai ujian dan mengalahkan penguasa dunia ini, Sang Raja Bayangan." Raka, yang selalu berani, berkata, "Kami akan melakukannya. Tolong tunjukkan jalan kepada kami." Nyi Roro memberikan mereka peta dunia gaib dan beberapa petunjuk tentang bagaimana menghadapi ujian yang akan datang. "Ingat, kalian harus tetap bersama dan tidak terpisah. Hanya dengan begitu kalian bisa selamat." Bagian 5, Ujian pertama, Rawa beracun.
Mereka mengikuti peta yang diberikan oleh Nyi Roro dan tiba di rawa beracun yang mengeluarkan asap hijau tebal. Di tengah rawa itu, terdapat batu pijakan yang bisa mereka gunakan untuk melintasinya. Namun, saat mereka mulai melangkah, makhluk-makhluk lumpur muncul dari dalam rawa dan mencoba menarik mereka ke dalam air beracun. Mereka harus berjuang melawan makhluk-makhluk itu sambil tetap melangkah di atas batu pijakan. Dengan kerjasama dan keberanian, mereka berhasil melintasi rawa beracun. Namun, mereka merasa lelah dan terluka oleh serangan makhluk-makhluk lumpur. Kita harus terus maju, kata Dika. Teman kita membutuhkan kita. Bagian 6, ujian kedua, Gua Kegelapan. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di gua yang sangat gelap. Di dalam gua itu, mereka harus menghadapi bayangan-bayangan yang bisa mencuri ingatan dan kekuatan mereka. Dengan menggunakan senter dan petunjuk dari peta, mereka berhasil menemukan jalan keluar dari gua tersebut. Namun, mereka hampir kehilangan harapan ketika bayangan-bayangan itu mulai menyerang mereka dengan kekuatan psikologis. Kita tidak boleh menyerah, kata Lina dengan tegas. Kita harus terus maju demi teman kita. Bagian 7, pertemuan dengan Sang Raja Bayangan. Setelah melewati ujian-ujian tersebut, mereka akhirnya tiba di Istana Sang Raja Bayangan, penguasa dunia gaib. Istana itu terbuat dari batu hitam dan dikelilingi oleh api biru yang berkobar. Mereka masuk ke dalam istana dan menemukan Sang Raja Bayangan duduk di atas singgasana. Di sebelahnya, mereka melihat teman mereka, Andi, terikat dan tak sadarkan diri. "Kalian berani datang ke sini?" tanya Sang Raja Bayangan dengan suara menggelegar. "Apa yang membuat kalian berpikir bisa mengalahkanku?" Lina maju dengan berani. "Kami akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan teman kami. Kami tidak takut padamu." Sang Raja Bayangan tertawa jahat. "Kalau begitu, buktikan keberanian kalian." Bagian 8, pertarungan terakhir. Pertarungan sengit terjadi antara Lina dan teman-temannya melawan Sang Raja Bayangan. Mereka harus menggunakan semua keberanian dan keterampilan mereka untuk melawan kekuatan gelap Sang Raja. Dengan kerjasama yang luar biasa, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Sang Raja Bayangan dan membebaskan Andi. Namun, mereka harus cepat kembali ke cermin sebelum portal antara dunia gaib dan dunia nyata tertutup selamanya. Mereka berlari keluar dari istana dan kembali ke hutan. Dengan bantuan peta dan petunjuk dari Nyi Roro, mereka menemukan jalan kembali ke cermin dan melompat melaluinya tepat sebelum portal tertutup. Bagian 9, kembali ke dunia nyata. Mereka terjatuh ke lantai ruang bawah tanah rumah tua, merasa lelah tetapi lega. Mereka berhasil kembali ke dunia nyata dengan selamat bersama Andi. "Terima kasih sudah menyelamatkanku," kata Andi dengan suara lemah. "Aku pikir aku tidak akan pernah bisa keluar dari sana." Lina tersenyum. "Kita selalu bersama-sama, Andi. Tidak ada yang bisa memisahkan kita." Mereka keluar dari rumah tua dengan perasaan lega dan bersyukur. Meskipun mereka mengalami petualangan yang mengerikan, mereka belajar banyak tentang keberanian, kerjasama, dan arti persahabatan sejati. Penutup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keberanian dan persahabatan bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan yang berasal dari dunia gaib sekalipun. Meskipun dunia ini penuh dengan misteri dan bahaya, dengan hati yang kuat dan teman-teman yang setia, kita bisa menghadapi segala tantangan.